Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bertemu dalam channel Samudra Kreatif yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sobat kreatif dimanapun Anda berada serta adik-adik yang menonton channel ini, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan sebuah kisah yang kita ambil dari buku Syamil Books ya, yang didistribusikan oleh Sigma Daya Insani, dan buku ini yang bertemakan Muhammad Teladanku, dan kita akan mulai dari jilid 1 ya, mulai dari kelahiran Rasulullah SAW. Baik, sobat kreatif dimanapun Anda berada serta adik-adik yang mendengarkan channel ini, mudah-mudahan bisa menyimak serta mendengarkan kisah yang kita bacakan dari buku ini ya, sangat bagus sekali ya, Muhammad Teladanku. Jadi bisa didapatkan di agen-agen terdekat ya, agen-agen SDI. Baik, kita mulai ya. Kita mulai buku ataupun kita mulai membaca buku ini dari mengenal kota Mekah terlebih dahulu ya. Letak Mekah. Adik-adik yang saya hormati dan saya sayangi, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul ya. Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Adik-adik tersayang, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke kota Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Nah, ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Nah, adik-adik serta sobat kreatif yang dimuliakan oleh Allah, kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Kita akan masuk pembahasan tentang Jazirah Arab. Sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsya. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur yang bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah
juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10 sampai 12 juta jiwa. Di kota Mekah atau maksudnya di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas. Karenanya, penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah-pindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta sobat kreatif, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Kita akan bahas seperti apa penduduk Arab tersebut. Kita mulai dari Baduy. Nah, ada suku di Jazirah Arab namanya suku Baduy dan sangat terkenal sekali. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar. Cekatan dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta sobat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah semuanya masih tertarik untuk mendengarkan dan mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya, masih dari buku Muhammad Teladanku dari Syamil Books yang didistribusikan oleh Sigma Daya Insani. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Samudra Kreatif, like, komen, dan share, serta tekan tombol lonceng agar nanti teman-teman sobat kreatif serta adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.